Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan FKUI Profesor Dr. Arif Aryasyam, spesialis penyakit dalam, gastroenterologi hepatologi. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Syiar Ramadan FKUI Dr. Ahmad Ali Yusuf, AHK PhD, serta kepada Bapak Ibu Tendik semua yang telah hadir pada siang hari ini. Marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta memberikan kita sehingga hati kita dan raga kita itu tergerak untuk berkumpul di kajian tematik Ramadan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan tambahan ilmu dan juga pengalaman baru dari kajian yang akan disampaikan oleh pembicara nanti. Tak lupa sholawat berserta salam kita limpahkan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapat berkat, rahmat dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita dimulai pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syarul Fadil selaku MC akan memandu selama berjalannya acara kajian tematik Ramadan kali ini. Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Syiar Ramadan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Al-Azhar, di mana kajian tematik sendiri akan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali pada hari Rabu hingga akhir Ramadan nanti. Kemudian marilah kita memulai acara kita siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan juga lancar hingga akhir nanti. Selanjutnya marilah dengan hikmat kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Wahyudin beserta salin tilawah yang akan disampaikan oleh Saudari Harun. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ومن شهد منكم الشهر فليصم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, telah kita dengarkan antara ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ustaz Wahyudin. Semoga bisa menambah pahala kita dan juga bisa menggerakkan hati kita untuk bisa lebih membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, sangat-sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya,
bergerak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Syiar Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Aulia Yusuf, AHK-PhD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Dekan FKUI yang juga pada hari ini merupakan penceramah kita, yang kami muliakan para guru besar, para staf pengajar, para pendidik, hadirin dan hadirat sekalian. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan pertama yang dilakukan oleh Mushola Al-Asad di bulan Ramadan ini, yaitu kajian tematik yang pertama. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ya, nanti kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dari Bapak Dekan FKUI. Nah, untuk kegiatan Ramadan, insya Allah akan ada 3 kajian tematik. Satu hari ini, kemudian yang kedua minggu depan, dan insya Allah yang ketiga minggu berikutnya lagi setiap hari Rabu, dan jamnya sama, jam 13.30. Dan di samping itu juga ada kajian keputrian ya, yang insya Allah dilakukan pada hari Jumat ya, dan tempatnya di Mushola Al-Asad. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan zakat mal ya. Tapi untuk kegiatan zakat mal ini kita bekerja sama dengan ARH. Jadi zakat malnya itu dikirimkan ya ke ARH melalui rekening ARH. Jadi dikumpulkan di ARH ya. Dan tidak dikumpulkan oleh panitia di Mushola Al-Asad. Mudah-mudahan ya, dari zakat mal ini bisa terkumpul dana yang cukup ya, yang nantinya insya Allah akan dibagikan para mustahik. Hadirin dan hadirat sekalian, bulan Ramadan kita ketahui adalah bulan yang istimewa ya. Di bulan ini kita mengetahui di samping kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, juga di bulan ini diturunkan kitab suci Al-Quran. Di bulan ini juga lah ya, kita lihat di dalam sejarah banyak kemenangan-kemenangan umat Islam yang diperoleh. Antara lain adalah kemenangan di perang Badar. Ya. Dan jangan lupa pada bulan Ramadan juga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dikumandangkan. Jadi bulan Ramadan ini ya, merupakan bulan yang istimewa. Ya. Bagaimana juga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Rajab itu bulan Allah, kemudian Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan itu adalah bulan umat, bulan umat kita. Mudah-mudahan di bulan ini kita dapat meningkatkan amal ibadah kita dan tetap semangat ya, di dalam bulan Ramadan ini. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan ceramah dari Bapak Dekan ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa a'lam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Dekan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih input satu panitia terasli yang kebetulan sedang belo di RSCM ini sama B dan teman-teman juga yang di sini dan juga para pendidik mahasiswa. Terima kasih paling tidak teman-teman sudah niat untuk datang ke majelis taklim. Ini kan majelis pendidikan, mungkin insya Allah pahalanya berjalan. Apalagi nanti ketika mendengarkan ceramah ini pada melek, nggak ngantuk, tambah lagi pahala. Dan yang penting mengamalkan, ini mengamalkan. Baiklah, topik yang dimintakan kepada saya ini tetap produktif selama berpuasa. Ya, ini kebetulan memang ya, sebagai rekan harus menyampaikan demikian. Jadi harus tetap produktif. Tadi Dr. Aulia bilang kemerdekaan itu diproklamirkan pada saat bulan Ramadan. Mungkin tadi kalau ada sebagian yang ikut pada saat rapi lengkap, saya bilang saya pada saat menyelesaikan tesis master saya itu juga di bulan Ramadan. Doktorat saya itu juga di bulan Ramadan, ya kan begitu. Kenapa? Ya karena di bulan Ramadan itu nggak mikirin makan, itu yang mikirin cuma urusan tesis doang. Maka minum paling sholat, balik lagi ke komputer, gitu aja. Ya jadi ini ada hikmahnya juga, ada hal-hal yang kita bisa kejar pada saat itu. Oleh karena itu sama juga, ya kan? Kalau sekarang ini kalau lagi nggak bulan puasa pasti hari pertama nggak ada lah yang tawaf di mall. Ada yang tawaf di mall? Saya rasa belum. Pas juga gajian juga belum, ya kan? Mau ngutang pinjol jangan. Nah, kan gitu. Jadi sudah pasti 10 hari 20 hari masih. Nanti udah pertengahan baru pada mikirin itu anak ini udah pada cerewet minta sepatu baru segala macam. Padahal itu kita harus itikaf 10 hari terakhir. Ya gitu ya. Ini cuman saya ngomong doang karena belum tentu juga saya mengamalkan, mohon maaf. Ya. Nah, kita mulai dengan tadi ini ya. Maju lagi satu lagi. Ya, satu lagi. Nah, jadi sekali lagi ini yang kita mesti camkan ya bahwa kita ini ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina. Nah, tuh Pak Ustadz Assalamualaikum takun ya. Jadi yang penting tadi bahwa puasa itu untuk orang yang beriman. Kalau istilahnya imannya masih tipis-tipis pasti dia tidak mau manggil untuk puasa. Ngakunya apa? Lu kenapa nggak puasa? Mah gua lagi kambuh. Nah gitu. Pasti begitu. Kenapa lu nggak puasa? Ini gua lagi gatel katanya. Gatel apa? Nggak bisa. Itu orang berarti dia belum iman, belum nyampe. Ya, jadi dia orang yang mesti beriman. Karena sekali lagi, kalau tidak beriman ngapain ini kita puasa dari pagi? Ya, istilahnya ini apalagi pengantin baru kagak boleh. Walaupun pengantin baru kagak boleh, itu kejadian di siang hari kagak boleh aja udah. Ya kan gitu. Saya nggak tahu kalau ada pengantin baru di sini, wallahu alam. Ya kan? Jadi sekali lagi itu tadi itu kalau kurang-kurang iman udah pasti nggak mungkin pasti dia harus itu. Jadi itu tadi itu. Jadi benar-benar harus kita orang yang beriman untuk mencapai ketakwaan. Nah, pembelajaran berikutnya adalah ya makan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya, sungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan. Di sini pun sebenarnya kita sudah bisa dari sisi puasanya, kemudian juga dari segi hidup kehidupan kita mesti seperti itu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya kan? Kalau istri satu, ya udah satu aja nggak usah berlebihan gitu misalnya rame udah ya gitu. Masalahnya banyak juga ini para suami sebenarnya mau 2, cuman kagak berani itu aja masalahnya. Jadi sekali lagi nih ya, jadi sesungguhnya tidak menyukai berlebih-lebihan. Nah, kalau kita bicara soal puasa, kan kita ini makan 3 kali kalau hari normal. Nah, sekarang kalau kita berpuasa,
kalau kita berpuasa ini makan 2 kali. Berarti kita punya kesempatan untuk berkesempatan untuk mengurangi makan kita. Jadi ini sudah masuk poinnya cerita kenapa kita produktif, ini makan udah mesti dikurangin. Kira-kira kalau kita makan dikurangin jadi tambah sehat apa enggak? Alhamdulillah ya. Betul. Nanti ada yang ceritain kenapa kita sehat mengurangi makan ya, tapi juga memang ngurangin makan karena memang bukan masalah nggak punya duit. Nah, jadi tapi memang ingin mengurangi makan kita gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, walaupun ini hadisnya masih dipermasalahkan, tapi kemarin 2 hari yang lalu ya Pak Profesor Doktor yang jadi penceramah kemarin di RSCM, Komarudin Hidayat ya, MA itu menyampaikan bahwa masih menyebutkan ini tadi hadis ini. Jadi berpuasalah kamu, tentu kamu akan menjadi sehat. Makanya saya urutnya di bawah karena jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Maksudnya jangan dibalik bagaimana? Lu rajin banget lo puasa belum kalah-kalah, ya gue mau kurus, nggak boleh. Jadi kalau ngomongnya mau kurus puasa, jangan. Karena apa? Tadi urutinnya dulu nih, kita mau jadi orang bertakwa ini puasa. Kalau masalah kurus ya masalah insya Allah kurus gitu kan. Nah, jadi ini di bawah maka saya taruh. Pelan-pelan nanti kita akan bahas manfaat-manfaat yang sudah memang dilakukan penelitian. Ya, slide. Ya. Nah, jadi satu hal lagi, kembali lagi nih, masalah makan minum ini luar biasa Islam menjelaskan kepada kita. Jangan berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan. Selalu diulang-ulangi seperti itu. Ya. Kalau kita kan mumpung, ya maksudnya mumpung lagi gratis, lauknya nambah 2. Ya kan kalau perlu 3. Nah itu tadi ingat, maupun gratis apalagi bayar, ya apalagi ngebayarin, ya sama. Pokoknya ini tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi saya rasa kita pegang ayat suci Al-Quran ini. Ya slide. Nah ini tadi nih, ya walaupun ini kan udah ada istilah, ini intermittent fasting, silakanlah mau intermittent segala macam, tapi intinya kita ini ibadah, kita berpuasa. Yang terjadi, ya ini kita mesti pelajarin. Yang terjadi memang makan kita dikurangin. Yang kita makannya 3 kali jadi 2 kali. Kenapa kok saya mesti sampaikan begini? Banyak orang yang makannya tetap 3 kali. Mohon maaf itu pas beduk maghrib langsung 1 piring. Nah, sholat segala macam, habis isya, habis tarawih 1 piring lagi. Gue gak mau tekor katanya, gak boleh. Itu gak boleh. Udah berarti itu tidak mencapai bahwa kita harus kurangi makan. Ya, jadi harus ada puasa, harus ada yang dikurangi. Pola tidur udah pasti berubah. Ya, pola tidur udah pasti berubah. Yang biasanya oke kita terus bisa sampai ya kecuali kalau yang tahajud ya sampai jam 4:30 baru bangun. Ini Anda jam 3 apalagi ibu-ibu udah iniin gitu ya, udah lebih pagi, lebih dini hari lagi bangun gitu, udah pasti ini berubah. Nah, sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini akan membawa pengaruh positif untuk berbagai penyakit kronik. Ya, slide. Nah, jadi saya tadi nih, jadi mesti percaya dulu sesuai juga dengan hadis bahwa berpuasalah agar kita sehat. Jadi ini tadi insya Allah kita akan mencapai sehat kalau kita puasanya yang benar, ya puasa yang benar. Oke, nah ini nih. Paper 2019, studi meta-analisis terbaru. Puasa Ramadan secara umum berperan terhadap penurunan LDL. Jadi nggak usah beli yang namanya Crestor mahal, yang nggak usah beli yang namanya atorvastatin, ya nggak beli yang namanya simvastatin, cukup puasa. Ramadan tentunya menyebutkan karena tadi nih. Terdapat penurunan LDL, kolesterol total, triglycerida, serta peningkatan HDL. Nah, tapi ini satu lagi, ini mesti yang benar tadi, yang puasa yang memang dari 3 kali makan jadi 2 kali. Sama kan selalu dianjurin ya Pak Ustadz juga bahwa kita harus meningkatkan ibadah-ibadah kita. Sholat taraweh, nah dapat tuh, kita dapat LDL-nya turun, kolesterolnya turun, dan HDL-nya meningkat. Ya, HDL kalau secara normal kita dengan olahraga baru dapat HDL. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa ternyata efek on disebutin Ramadan
Jadi bukannya intermittent fasting on Ramadan, intermittent fasting on lipid and lipoprotein parameters. Jadi ini salah satu evidence bahwa puasa mestinya membuat dari sisi sistem lemak kita, metabolisme lemak kita ini akan menjadi baik. Slide. Nah, ini yang mohon maaf, ini satu talkshow, kebetulan saya waktu itu ya, yang ingin mengingatkan saja ya. Ya, silakan bisa ditayangkan. Kita berada di 10 pertengahan. Oh, pertengahan bulan puasa. Bulan puasa, kalau 10 pertama itu Allah menurunkan rahmatnya. Oke. 10 pertengahan ampunannya. Oke. Kemudian 10 terakhir adalah pembebasan dari apinya neraka. Oh, insya Allah kita bisa lancar puasanya ya. Gimana nih Brother Studio, lancar puasanya? Kok bisa? Iya biasa sih, perempuan. Oh iya kan itu normal Pak Ustaz. Cuma emang ada nih, kalau misalnya kita bulan puasa tuh identik dengan satu hal. Apa itu? Makanan saat berbuka puasa yang dicari adalah gorengan. Oh, bener nggak? Kenapa? Apa sih gitu? Aku memang kalau puasa, memang menu utama saya kalau buka puasa adalah gorengan. Waduh, apa dengan gorengan? Sebenarnya gorengan Ya Allah. itu gimana ya? Wah. Kenapa sih yang enak-enak itu? Pada yang suka gorengan? dilarang? Pak Ustaz, Ya, tapi buat kesehatan goreng-gorengan itu memang tidak terlalu disarankan, apalagi kalau kita sedang berpuasa. ini padahal enak banget. Untuk Mau tahu? kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya dengan Dr. Arif Faryansyah. Apa kabar Dr. Arif? Baik. Wah, luar biasa. Ya, jadi begini Pak Ustadz ya. Kita itu kan sudah berpuasa selama 13 sampai 14 jam. 13 sampai 14 jam dari jam 4 lewat Ya, sampai jam sampai dengan jam 6. Jadi dalam kondisi itu lambung kita itu udah kosong. Oh gitu. Karena secara normal dalam 6 jam makanan yang di Ustadz tadi makan pada saat sahur itu akan kosong. Oh. Nah, dalam kondisi kosong tersebut tentu kita juga gula darah kita akan turun. Nah, cenderung gula darah turun. Nah, jadi pada saat pertama-tama pada saat kita selesai berpuasa, maka yang harus kita konsumsi itu yang manis-manis. Oh iya benar. Jadi agar langsung diserap oleh tubuh kita. Ya, jadi itu ini langsung aja live aja langsung ya. Nanti lihat aja YouTube. Lihat aja YouTube ya. Habis nanti kalau enggak honornya pembicara dikurangin. Karena yang video gitu ya, nggak ada usaha gitu ya. Ya, nah ini dia nih budaya kita itu. Jadi itu tuh kita bisa nggak dapet itu yang namanya untuk kita berpuasa untuk sehat kalau tadi goreng-gorengan. Nah saya tanya nih, goreng-gorengan masih makanan favorit nggak buat buka? Ah itu dia. Semoga Anda diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena benar nih, saya pas lagi kebetulan maghrib, ya kan, jalan di pinggir jalan gitu, lagi mobil gitu kita lihat. Itu udah pasti siap-siap di tukang gorengan. Cuman saya nggak tahu kebetulan gitu, tapi bukan yang kemarin, udah beberapa tahun yang lalu, bukan kebetulan, mungkin dia lupa ini lagi puasa. Jadi pas lagi buka, saya kayaknya udah ngeteh dulu, udah mungkin teh botol gitu dihisap, diminum, dihirup, begitu langsung dihantam gorengan. Cuman mungkin salah. Ya kan kebiasaan kita, rawitnya dulu yang dipapak. Akhirnya saya lihat dulu menggap-menggap itu mulutnya. Ya nanti puasa, rawit yang dimakan gorengan. Jadi kita bisa ingat itu ya. Nah, jadi balik lagi nih. Nah, ini penelitian di Libanon, ya. Survei di Libanon 60 sampel. Nah, jadi memang secara teori mestinya ya berbagai macam studi-studi orang-orang yang berpuasa itu memang mengurangi makannya. Energinya pasti dikurangin. Ya, ini kita mesti ingatkan diri kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita ya. Kalau puasa mesti seperti itu. Jadi nggak boleh yang tadi balas dendam itu nggak boleh. Karena kalau kita balas dendam ya kita tidak dapat hikmah puasa. Ya, slide.
Nah ya, jadi ini kayak gini kan dia nggak suka. Nah tadi itu ya, jadi ini hanya ingin menggambarkan aja. Insya Allah kalau ini kita misalnya kebetulan mungkin setengahnya atau segala macam, kalau kita puasa yang benar ini kita bisa kurus kayak seperti patung ini sebelah sampingnya ya slide. Ya kayak ya slide. Nah ini nih yang selalu menjadi pertanyaan. Saya ingat banget gitu selalu kalau orang dulu waktu kecil gitu ya, kalau lihat-lihat gitu tetangga segala macam sering nggak puasa, alasannya selalu sakit mah. Tapi mesti saya sampaikan nih, saya dokter mah sehari-hari pasien saya orang sakit mah, pagi endoskopi semua. Justru orang yang sakit mah ini akan mahnya membaik pada saat berpuasa. Betul nggak? Ada nggak yang begitu? Nah, gitu. Semalam ada pasien, semalam 2 hari yang lalu ada pasien yang protes. Kan saya dengar Prof di Kompas TV ngomong, ini kok saya jadi malah kambuh. Nah repot juga tuh kalau ditanyain begitu. Cuman saya tanya, gimana Pak? Iya makanya tetap tadi sambal-sambal buka pakai ya, nggak bisa lah Pak. Rokok juga masih ngerokok, ya nggak bisa. Dikurangin, tetap mesti dikurangin gitu. Dan toh kan juga sekarang baru hari keberapa juga gitu ya. Jadi, nah nanti saya akan ceritakan kenapa kok sakit mah menjadi sembuh, ya. Nah ini juga udah ada studinya juga. Ini saya mungkin nggak dimasukin lupa ya. PPDS saya waktu itu dokter Diah ya meneliti tentang pasien-pasien GERD selama berpuasa. Dibandingkan, tahu ya GERD ya, panas dada terbakar, mulut pahit biasanya begitu tuh, lebih nggak nyaman, kayak tercekik, itu pasien sakit lambung. Kalau saya bilang, kalau saya tanyain, dok itu kalau GERD itu lebih parah dari sakit lambung nggak? Ya betul, lebih parah. Karena kalau sakit lambung yang mah biasa itu cuma di lambung doang. Tapi kalau GERD dia sampai naik ke atas. Nah, sudah ada penelitiannya, kebetulan itu PPDS waktu mau ngambil penyakit dalam. Ternyata pasien-pasien yang GERD ini dibandingkan kelompok yang satu yang tidak berpuasa, yang satu berpuasa, ternyata yang berpuasa itu GERD-nya lebih baik, lebih sembuh. Itu suatu yang luar biasa, yang akhirnya kita ada bukti di situ, gitu ya. Oke, ya terus lagi. Ya, mungkin saya cerita sedikit sebelumnya. Kenapa kok begitu? Karena apa? Karena kalau sekarang kita bilang deh, Anda ini kan berpuasa semua tadi pagi pada sahur nggak? Umumnya kan pada sahur ya. Ya kan, pas sahurnya rata-rata jam berapa? Jam 4 kan? Teratur. Nanti buka kira-kira jam berapa? Jam 6. Ada nggak yang mau keren ntar bukain jam 8 malam? Nggak ada, udah pasti. Nah itu tadi, udah mulai itu. Selama berpuasa kita udah pasti makannya teratur. Teng udah jam 4 udah pasti makan. Teng nanti buka pasti juga jam 6 udah pasti. Ya kan? Apalagi yang tukang makan boro-boro jam setengah 6 mungkin udah di restoran atau udah ngantri. Ya kalau lihat di mal-mal tuh pada ngantri itu. Ya, kenapa tadi? Nggak mau istilahnya tidak mau kehilangan kesempatan untuk pas beduk langsung makan gitu istilahnya, atau buka gitu ya. Nah itu tadi itu. Jadi pasti kita makannya jadi teratur. Kemudian hal yang lain ketika kita berpuasa sudah pasti terus terang tadi kalau goreng-gorengan, coklat, keju, lemak itu juga tidak sehat untuk mah. Ya kan? Ya kebetulan juga mahal juga harganya kan, kalau coklat keju kan mahal juga. Itu pengosongan lambung jadi lambat gara-gara kita makan coklat, keju, lemak seperti itu. Jadi memang tidak dianjurkan. Ketika kita berpuasa pasti kita ngurangin. Nggak mungkin lah. Ya kan biasa makan jam 10 iseng, jam 1, jam 2. Ini kan tidak. Ya kalaupun ini nanti kalau yang benar kan habis maghrib ibadah, ya sholat maghrib, kemudian nanti taraweh kan itu ibadah dia. Artinya pasti akan ngurangi camilan-camilan. Kalau orang yang merokok pasti stop rokoknya kalau dia benar-benar mau puasa. Dikurangin rokoknya. Jadi udah pasti gaya hidupnya akan lebih sehat. Itu akan membawa positif untuk sakit mahnya. Kemudian hal yang lain adalah orang-orang yang berpuasa itu, ya kan pasti juga akan meningkatkan, tadi sebutkan juga meningkatkan, Dr. Aulia tadi udah bilang meningkatkan baca Al-Quran. Saya nggak tahu teman-teman ini kira-kira selama Ramadan ada yang belum sempat baca Al-Quran. Pasti nggak ngaku. Ya, tapi nggak boleh, mesti mengamalkan. Ya saya ngomong begini kalau alhamdulillah meningkat baca Al-Quran saya selama ini. Ya gitu ya. Jadi ngurang-ngurangin jawab-jawab WhatsApp gitu ya. Jadi
Lagi kita, ya kan itu kan kebanyakan udah begitu, udah. Pagi biasanya kan kalau ini pagi udah lagi di mobil ngaji, ya kan. Diusahakan one day one juice. Tapi memang berat ya istilahnya berat untuk keinginan tersebut, tapi berusaha aja. Itu tadi udah pasti begitu. Sholat, udah pasti kita berusaha untuk sholat juga, sholat sunnah kita ditambah. Ya kan gitu. Udah pasti ini kalau benar-benar sering dengerin Ustadz, banyak orang berpuasa hanya dapat lapar haus karena tadi dia tetap berperilakunya tetap tidak sesuai gitu loh ya. Istilahnya ngomongin atasan, ngomongin dekan, misalnya kan gitu. Nah, itu dia tuh. Itu udah pasti itu cuma dapat lapar dan haus saja. Pasti dia akan banyak sedekah. Belum lagi kita sedekah, memberi sesuatu. Itu hal yang positif untuk psikis kita. Buat orang yang sakit mah akan pasti mahnya akan lebih baik dengan kondisi tersebut. Jadi sekali lagi makanya saya bilang, orang-orang yang sakit mah akan membaik. Kenapa? Karena umumnya penelitian 60-70% pasien sakit mah itu sebenarnya kalau kita lakukan endoskopi, kita USG itu nggak ketemu apa-apa. Kenapa dia demikian? Biasanya tadi itu makannya nggak teratur. Pagi kadang-kadang keburu-buru, ya kan gitu. Apalagi kalau pagi mesti keramas gitu kan istilahnya. Ya pada senyum-senyum deh keramas. Nggak boleh puasa, ya kan gitu. Nanti kalau udah buka silakan. Ya jadi tadi tuh, ya kan. Kebetulan nggak keramas, jadi cepat jam 6, jam 7 mungkin udah langsung jalan. Gitu. Ini keburu-buru akhirnya nggak makan. Siang juga begitu, tanggung pekerjaan pas makan, ya kan pas ini. Akhirnya nggak teratur, pulang juga begitu. Jadi nggak teratur kan. Coba ingat-ingat deh, kalau kita nggak berpuasa pasti nggak teratur makannya. Ya kan, kalau yang sakit mah ini kan pasti nggak teratur. Kalau puasa udah pasti teratur lah, udah pasti sahur udah pasti buka aja, kecuali bangunnya terlambat atau nggak kebablasan. Udah pasti. Kalau yang namanya buka udah pasti lah kecuali ketiduran. Gak ada gue mau koren ntar buka jam 8, gak boleh. Orang harus menyegarakan buka, udah pasti. Jadi keteraturan udah pasti terjadi. Ibadah tadi mayoritas saya rasa semua, saya juga terus terang juga setelah begini merasa ingin ya kita mau dapat pahala sebesar-besarnya kok, ini kesempatan kita. Pasti baca Al-Quran kita ditingkatkan, ya kan. Kemudian juga ya tadi, kalau tadi aja kita lagi ngobrol-ngobrol begini, udah ngilangin ngobrolin, jangan puasa, astagfirullahaladzim, pasti begitu. Coba kalau nggak puasa, sampai berbusa-busa itu ngomongin orang. Coba aja. Jadi udah pasti kita itu ketika kita berpuasa udah pasti banyak amalan-amalan yang sehat. Akhirnya kita itu memberikan hal yang secara psikologi menjadi kita lebih sehat. Ya. Dan akhirnya tadi sakit mah kita kambuh. Tadi karena 65% saya bilang tadi 60-70% karena fungsional. Karena tadi itu mereka umumnya stres segala macam gak karu-karuan. Ya, makanya kadang-kadang saya sebagai ya kan teman-teman tahu ya, Bapak Ibu sekalian tahu saya dokter lambung. Kadang-kadang alhamdulillah dok, saya bisa dapat nomor berobat aja udah rasa sembuh, padahal belum ketemu dokternya. Gitu kan misalnya. Baru duduk aja waduh kok saya tenang, adem katanya begitu kan gitu. Tapi nanti habis ini saya stres lagi, kenapa obatnya mahal katanya gitu. Itu lagi lain ceritanya lagi. Tapi maksudnya banyak hal-hal yang pasien itu secara psikologis sebenarnya ya tadi nggak sakit sebenarnya. Fungsional, sakit mah itu 60% fungsional. Suruh makannya dikurangin ini kurangin dia akan sembuh ya. Nah, kembali lagi puasa memberikan kesempatan kita kepada itu. Nah, dari sisi detail secara biokimiawi juga ternyata ya peningkatan grelin, melatonin, leptin selama berpuasa dan masing-masing mengalami peningkatan setelah berpuasa. Dan satu hal lagi tadi nih, selama berpuasa penurunan sitokin, proinflamasi dalam jadi radang-radang juga berkurang. Dan satu lagi, puasa akan meningkatkan kadar dan menurun asam lambung. Jadi ini implication of Ramadan fasting. Jadi ini benar-benar berdasarkan riset dan update ini 2023. Jadi baru nih menyebutkan hal tersebut. Jadi sekali lagi puasa Ramadan, karena ini ngomongnya juga Ramadan fasting, itu jelas membawa buat badan kita ini menjadi sehat. Ya, slide. Nah, ini kita lihat sedikit apa yang terjadi sebenarnya slide. Nah ya jadi kita tahu nih memang pada pertama ya ini kayak seperti gini. Nah mulai kita puasa ya bangun itu turun kadarnya naik turun. Dan akhirnya ini yang ingin menunjukkan gambar ini bahwa nggak usah takut nanti kalau sudah kembali lagi selesai puasa itu akan kembali lagi normal. Dalam kondisi tidak akan tetap seperti itu gitu.
Nah, tapi memang tadi kan nanti kita dianjurkan lagi setelah berpuasa 1 bulan, puasa Syawal untuk jangan langsung kaget. Nah, setelah itu puasa Senin Kemis. Nah, itulah kalau kita mau tadi mempertahankan sehatnya pada saat kita berpuasa. Ya, slide. Nah, tadi ini saya sebutkan ya data ini bahwa sebagian besar pasien-pasien kita adalah karena dispepsia fungsional. Jadi gastritis itu ringan, jadi sekitar ini penelitiannya Prof. Marcel itu sekitar bahkan di sini sekitar 80% itu sebenarnya ditemukan kelainan yang minimal pada saat dilakukan endoskopi orang-orang yang sakit MAH tersebut ya. Ya, slide. Nah, ini tadi kita tadi nih makan yang tidak teratur, tadi camilan segala macam, ya stres, merokok, ya slide. Terus lagi dan kalau kita tadi berpuasa kondisinya bukan baik. Nah, studi ini juga menunjukkan hal yang sama. Jadi respon to gastric disease functional dyspepsia. Jadi pada pasien-pasien yang memang sakit MAH ini ya biasanya dia akan mual tadi ya, kemudian juga kembung, nyeri perut ya dibandingkan pasien-pasien yang sehat. Ya, slide. Nah, balik lagi sebentar. Nah, tadi yang saya bilang balik lagi tadi, sebelumnya maju lagi. Nah, maju lagi satu lagi. Terus lagi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pasien-pasien yang memang dispepsia fungsional, yang dispepsia saya bilang kelainannya sedikit tadi, yang jumlahnya tadi kalau penelitian Profesor Marcel 80%, saya juga ada 60-70%. Ini sebenarnya terjadi tadi peningkatan dan kalau ini dia jaga makannya, kondisi ini dia akan seperti orang normal. Ya, jadi ini karena sebenarnya masalah makan saja timbul kenapa dia kembung, begah atau juga rasa tidak nyaman pada orang-orang sakit MAH tersebut. Ya, slide. Nah, ini saya juga pernah melakukan cukup lama, tapi dari waktu ke waktu saya lihat lagi, saya perhatikan kalau kira-kira seminggu, 2 minggu kambuh MAH-nya hebat, itu biasanya kalau kita teropong itu memang benar-benar ditemukan kelainan. Nah, kalau kebetulan dia ini ada juga kan pasien dia karena udah terjadwal tetap juga mau endoskopi padahal membaik. Itu kalau kita lihat itu ternyata memang tidak ditemukan kelainan. Jadi ini menunjukkan tadi bahwa sebenarnya orang-orang yang membaik pada saat puasa sejatinya memang dia kalau kita teropong itu nggak ditemukan kelainan. Tapi kalau dia kambuh, muntah-muntah hebat segala macam, baiknya kita teropong. Jangan-jangan memang ada temukan kelainan. Ya, ini hal penting dari studi yang kita lakukan ini. Ya, slide. Nah, ya hal-hal seperti gini tolong diperhatikan, bukan pada kesempatan pertama, pilih-pilihlah. Ya, ini mohon maaf, ini kan semuanya imannya udah pada tebal semua kan? Ya, jadi walaupun dikasih ini juga nggak ada masalah. Ya mesti lihatlah, kalau misalnya kan kayak kue lapis. Nah, ini ada nggak yang nggak tahu kue lapis ini dibikinnya sebagaimana? Udah tahu kan, selapis-selapis ditempel-tempelin kan? Udah tahu kan? Itu kuning telurnya jadi banyak. Kali itu tuh banyak banget kuning telurnya. Kuning telur itu lemak gitu. Kembung kita langsung kalau makan kue lapis. Pada saat berbuka. Ini jadi mesti diperhatikan. Makanya anjurannya mesti kurma. Kurma itu paling safe. Paling aman makan kurma itu. Ya nggak ada unsur lemaknya, seratnya ada, karbohidratnya ada, mineral, vitamin. Udah pasti kita pulih 3 buah kurma gitu ya. Oleh karena itu harus diperhatikan. Jangan sampai salah mengkonsumsi pada saat kita berbuka. Ya, slide. Ya, nah, jadi kalau kita berpuasa tadi makan teratur, slide lagi, pasti mengurangi camilan yang berlemak, pasti nggak ngerokok lagi, ya ngurangin rokok, kopi juga dikurangin, soda. Nah, satu hal lagi juga nih saya ada juga mesti mengingatkan teman-teman sekalian, karena juga ada beberapa media suka tanya, boleh nggak ngopi di saat sahur? Jangan. Buat melek, jangan. Kenapa? Kopi itu merangsang buang air kecil, dia termasuk diuresis, kita jadi airnya kecil-kecil, nggak kekurangan cairan. Teh pun juga kalau bisa tehnya juga encer-encer, jangan terlalu kental. Teh kental itu juga kafeinnya tinggi. Itu perhatiin, jangan sampai salah gitu. Mau melek, akhirnya salah. Akhirnya udah aus duluan. Jam berapa udah aus? Karena kencing-kencing dulu, gara-gara tadi kafein tadi pada minum kopinya tersebut. Ya, pengendalian diri ya, slide lagi. Dan ini kita bisa raih dan tentu ini akan membuat keluhan menjadi berkurang nih kalau kita bisa jaga. Slide.
Nah, beberapa hal tadi saya sebutkan bahwa pengendalian diri lebih baik, stres berkurang. Oleh karena itu mesti benar-benar kita berpuasanya tadi meningkatkan amalan-amalan tadi ya, baca Qur'annya, kemudian juga sholat sunnahnya juga ditingkatkan semua ya. Insya Allah ini membuat kita lebih tenang. Udah pasti kalau kita benar-benar ibadah itu pasti langsung pada Allah kita kan udah nggak mikirin apa lagi mestinya. Ini pasti akan mengurangi stres. Pengendalian diri itu menjadi hal yang penting. Ya, untuk berbagai macam penyakit. Makanya ada nama penyakit psikosomatik. Psikosomatik itu kenapa? Sebenarnya awal itu nggak apa-apa, cuman karena psikisnya nggak beres, akhirnya jadi dia punya badannya itu sakit. Ya, kalau yang umum-umum, kalau misalnya suka marah-marah itu biasanya asam lambung gampang naik. Kalau bawaannya suka sedih aja susah BAB, itu udah pasti begitu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian juga hal yang lain misalnya tadi kalau suka ini makanya tekanan darah menjadi tinggi. Pasien-pasien yang gula darahnya tidak terkontrol itu pun juga kadang suka marah-marah, suka emosian, nggak bisa mengendalikan diri. Jadi itu pasti yang kita bilang psikosomatik. Asma ya bengek misalnya habis diomel-omelin sama atasan atau sama istri sama suami akhirnya bengeknya kambuh kan gitu. Jadi banyak cerita atau gatal-gatal kan juga banyak juga. Dermatitis ya ada yang berhubungan dengan karena stres akhirnya timbul. Nah itu yang namanya kita psikosomatik. Nah di sini mestinya penyakit-penyakit tersebut menjadi lebih baik karena kita terkontrol stres kita. Ya slide. Nah ini yang tadi saya contohkan sakit kepala ya kan. Itu juga. Nah ini ada dokter Hasnim di sini. Sering-sering pasien-pasien bilang sakit kepala dicek CT scan segala macam nggak ada apa-apa misalnya. Ya kemudian pusing melayang ya. Tangan gemeteran, ini tanda-tanda orang stres ya. Lagi sakit leher, kaku lehernya, ya kan ini laun tadi pijit gitu ya. Kolokan aja misalnya kan gitu. Ya, itu sebenarnya banyak hal yang artinya itu sebenarnya karena stres ya. Terus lagi kemudian nyeri punggung, otot, fibromialgia ya. Seringkali itu berhubungan juga dengan stres psikosomatik ya. Slide. Ya, banyak keringat ujung-ujung tangan dan kaki. Itu juga salah satu stres, ini contoh-contoh yang artinya bisa kita atasin pada saat kita berpuasanya dengan benar ya. Slide lagi. Ya, gatal tadi saya bilang nyeri dada yang tentu yang bukan nyeri dada karena sakit jantung ya, karena asam lambung yang naik, panas dada, atypical chest pain itu semua sebenarnya karena asam lambung yang naik juga berhubungan karena stres. Tapi walaupun artinya udah umum orang masih banyak pasien ya ketemu ke saya, ini memang hubungan, emang sakit mas saya kamu karena stres. Masih ada juga yang begitu, masih ada yang belum tahu. Mudah-mudahan sini udah tahu semua bahwa stres itu bisa berbagai macam penyakit timbul. Ya, slide lagi, termasuk juga sakit di luar hati, mual ya kan gitu, perut kembung, begah serta diare ya. Nah ini hati-hati nih kalau orang Betawi bilang nek gitu kan ya, gitu. Nah ini nek, orang kan mual. Kalau mual kan mual. Kalau nek beda. Nek yang lain. Ini ada saya nih, bapak, ibu-ibu, umurnya udah 45 tahun, suami 50 tahun. Saya enek, saya bilang mual, bukan enek. Enek kenapa? Enek, habis suami minta kawin melulu, katanya. Itu beda. Itu bukan enek yang kita maksud mual tadi, gitu ya. Jadi ini yang saya maksud ini mual karena memang want to vomit. Jadi dia mau muntah, bukan karena enek hal yang lain. Kembung, begah, serta diare atau mencret ya ini. Kadang-kadang tadi saya bilang ini terkait dengan stres ya. Ya kalau tentu diarenya berak darah lendir ya itu infeksi. Kalau diare sekali aja mencret udah gitu enak udah ini pasti berhubungan dengan stres. Ya slide. Makanya ada istilah yang kita bilang irritable bowel syndrome tipe diare. Ya. Slide lagi. Ya, nah ini juga beberapa penyakitnya juga dokter Hasnim ya. Ini ada pasien-pasien yang habis akhirnya stroke gitu kan ya. Kemudian juga jadi beberapa hal yang berhubungan. Memang ini penyakit organik tapi ini diinjus atau dicetuskan ya oleh penyakit kronis karena stres. Ya, slide. Jadi kesempatan kita mesti kita lebih sehat. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kencing manis? Tetap minum obat. Apalagi sekarang obat-obat anti hipertensi umumnya 1/1. Obat kencing manis juga 1/1. Umumnya obat-obat itu antibiotik pun umumnya juga ada 2/1. Jadi umumnya obat-obat itu jadi lebih mudah jika kita aturnya karena memang dosisnya itu dosis panjang, 12 jam, 24 jam gitu ya. Ya. Nah, ini tadi nih, tadi disebutkan
ternyata hadirin juga meningkat, ditemui dengan ibadah yang benar. Ya, sholat tarawih itu terus dilakukan. Sekali lagi, ya kita memang rangkaian ibadah kita itu ada rangkaian yang berbeda. Misalkan bawa lagi, duduk lagi, bangun lagi, itu ada exercise juga ada detik di situ. Gitu. Ini juga tentu membawa hal yang positif buat tubuh kita, gitu ya. Lihat lagi, ya. Oke. Ya, jadi usahakan tadi kalau memang mau bukanya dengan buah buah boleh, ya kan, mau dengan kurma boleh, ya minum air diusahakan sampai 18, sampai 18, tidak ini cukup juga tidak tidur diusahakan untuk tidur. Kalau ada pertanyaan, bolehkah habis sahur langsung tidur? Nah ini dia. Teorinya itu kita ya tidur itu paling tidak itu jangan sampai lebih cepat 2 jam setelah makan. Nah kita sahur tadi jam 4:30, jadi nggak bisa tidur kan? Bisa kakaknya mesti batal tidur. Ya, jadi tujuannya apa? Kalau kita makan itu tadi makan itu udah bertahan sampai 8 jam. Kalau kita terlentang, maka balik arah itu langsung kalau baru makan. Makanya kita kakalin bantalnya tidur, jangan jadi GERD. Ya, itu salah satunya reflux tidak terjadi. Nah, tadi diusahakan kalau mau tidur habis sahur silakan. Tapi sekali lagi mesti batal tidur. Kan ada kalau memang rumahnya jauh kalau silakan. Oke, slide. Ya, makan yang perlu perhatian ya slide tadi. Ya, makan yang berlemak, ya, sayuran, tetapi kopi sama kol mesti dihindari pada kesempatan pertama itu. Apalagi kalau udah jam-jam segini, gas kita lambung makin banyak. Tentu kalau mau makan bergeser sedikit, buah-buahan, angka juga tidak boleh. Dondong ya, dondong juga. Artinya kita mesti hindari asam ya, kan? Kemudian minuman soda udah pasti lagi. Nah ini tadi nih diusahakan jumlah kopi, asam kafein tadi ya. Kalau mau air biasanya juga paling sore atau malam ya, mau taraweh ya, itu boleh, itu bisa. Tapi jangan usahakan jangan pada saat sahur karena tadi buat akan bisa merasa buah itu dan susu full cream juga sebaiknya kita hindarin di lemaknya tinggi ya. Kemudian anggur pasti juga. Kemudian tadi tidak pada kesempatan pertama pada saat buka harus melakukan keju atau kemudian juga cuka pedas tidak kalau lagi musim begini. Ya, buka puasa bersama biasanya ada disediakan pempek, nggak suka salah. Jadi pas buka langsung makan pempek udah pasti repot. Ya, nanti kalau makan pempek setelah mungkin udah habis tarawih baru mungkin bisa makan pempek atau sebelumnya bisa. Jadi bukan pada saat perut kita masih kosong yang masih belum terlindungi apa-apa kita kasih cuka atau kasih dia akan mampu. Biasa tadi. Kemudian juga tadi mereka goreng-gorengan masih boleh makan goreng boleh tapi bukan pada kesempatan kita buka karena pada saat itu buka memang yang kita butuhkan breakfast makanan yang mudah dicerna ya. Kemudian tadi termasuk juga mie segala macam gitu ya kita harus diperhatikan jangan bukan pada kesempatan pertama. Saya sampaikan di dalam kalau saya bilang kabul sekarang nanti saya tukang mie nggak laku tukang kantor nggak laku ya tetap tapi bukan kesempatan pertama bukan. Ya, sekali lagi teman-teman sekalian bahwa yang konsep WHO itu sehat adalah sehat fisik, bukan saja sehat fisik tapi sehat psikologis, sosial dan spiritual. Dengan kita mengamalkan puasa Ramadan, jadi kalau dengan puasa awal puasa Senin Kamis, insya Allah kita akan selalu menjadi sehat. Karena dengan berpuasa kita akan berbagi bersama, melihat bagaimana merasakan orang yang tidak punya mampu untuk makan seperti kita saat ini kita tidak merasakan itu dan kemudian juga kita berbagi ya, jadi ini lagi sekali lagi diingatkan mudah-mudahan kita benar-benar termasuk orang yang bukan yang ini gitu ya artinya bukan banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga ini yang mestinya harus kita ini ya berupa ini hazurubin yang ini wa atos. Jadi banyak orang yang cuma dapat rasa lapar dan
Apalagi itu tadi itu ngomongin nekat udah pasti. Ya, sekali lagi kesimpulannya ya teman-teman sekalian, ini memang sesuatu yang wajib ya kita harus lakukan. Kemudian saya sudah jelaskan panjang lebar, banyak sekali manfaat yang kita dapat, tapi tentu kita berharap bahwa kita termasuk orang yang beruntung kalau kita benar-benar berpuasa dengan baik. Ya, lagi. Ya, jadi sudah pasti tadi yang penyakit kronis juga bisa lebih baik, yang sehat juga tambah sehat. Ya, yang penting adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga makan kita, dan yang penting tadi tetap produktivitas. Jangan cuma di pesawat tidur aja. Tapi saya lihat dokter Aulia, alhamdulillah, nggak ada yang istilahnya pas lagi jam pada nggak ada tidur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bertahan. Tapi nggak tahu kalau besok ya. Jadi istilahnya habis sholat kan rapi-rapi kerja lagi. Saya luar biasa nih. Apa namanya? Mungkin pas karena dia kali yang tahu ya. Jadi dari curangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang ini apa namanya ya kalau mau puasa-puasa ini memang nantinya ada rampuan dan jalan. Rampuannya dokter asli. Baik, terima kasih Pak Ari atas kajian yang telah disampaikan. Katanya minta dipanturin boleh. Jalan-jalan ke FKUI, maka jangan lupa mampir ke ruang kuliah parasitologi. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Makanan-makanan yang nikmat sudah menanti tapi dalam imajinasi. Kajian yang diberikan oleh Prof. Ari, mungkin kepada Bapak Ibu semua yang ingin menanyakan ada pertanyaan ataupun boleh ya Prof, mungkin ya untuk Bapak penanya mungkin ada dari Bapak Ibu yang boleh yang mau bertanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, saya Dr. Stefani dari Cabang Jakarta Pusat ingin bertanya, Dok, untuk tenaga medis, untuk dokter-dokter yang sedang berjaga di IGD, itu apakah ada kiat-kiat ataupun tips dan triknya agar supaya tetap fit atau stamina-nya terjaga selama puasa Ramadan ini, Dok? Karena kan kadang-kadang saat menangani pasien, buka puasanya harus terlambat, atau saat sahur pun mungkin durasinya terbatas. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi tadi lupa satu paper saya yang memang melihat waktu itu karyawan RSCM, jadi dokter, perawat, ahli gizi segala macam. Alhamdulillah ya, dan semua yang berdiri segala macam gitu ya, juga PPDS yang jaga apa-apa. Alhamdulillah mereka itu ini saya buat akhirnya ini papernya aja begitu ya. Ternyata mereka itu setelah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh ya, itu berat badannya turun. Berat badannya turun. Jadi ketawa mungkin tadi makannya kedua atau sedikit gitu ya, tidak apa-apa. Ini berat badannya turun. Tapi yang menarik lagi adalah lemak tubuhnya turun. Ada lemak tubuhnya turun. Dan yang menarik lagi protein darahnya tetap. Artinya apa? Bahwa tadi nih, walaupun si dokter tadi PPDS nggak ada segala macam, dia makannya mungkin juga susah, dia masukannya bagus, kemudian lemaknya berkurang, proteinnya tetap, jadi tetap isinya tetap sehat. Ya, jadi bagaimana tipsnya ya? Tetap saya bilang usahakan kalau memang ya sahur kita tetap usahakan sahur. Memang teorinya kalau kita mau benar-benar makan yang sehat itu memang mesti punya 30 kali. Pasien-pasien GERD itu semua gara-gara juga makan itu. Makan sampai ada orang yang obes juga makan itu. Coba deh kalau makan pelan-pelan nanti gitu ya. Pasti itu
Kalau kita kan ada batas waktunya, kasih makan ada sedikit. Itu orang ini aja makan lama, gitu, orang rutin, gitu, karena nggak bisa pasti. Dan satu hal lagi, kalau kita punya lama itu juga akan menekan nafsu makan. Jadi kembali lagi tetap diusahakan. Yang penting adalah tadi makanya jangan juga langsung telan-telan itu juga kesehatan. Itu jumlah minum diusahakan. Ya kalau memang buka, kalau memang lagi emergensi memang berat. Tapi kalau kita kebetulan cuma praktek aja, saya sih pasien-pasien juga udah berubah. Ketika kita mesti buka. Ini buka. Udah, apalagi ya sama-sama sih juga buka. Itu kan pasti begitu juga pasien. Jadi buat saya tetap menjaga dan ya ya mudah-mudahan kita menolong orang di bulan Ramadan dan bisa lagi pengalamannya. Jadi mungkin kenikmatan itu yang kadang-kadang juga menambah jiwa kita itu lebih sehat. Jadi kira-kira itu. Berikutnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya kalau untuk waktu makan sahur itu waktu tepatnya jam berapa? Tiap hari itu bagus untuk kesehatan. Kalau kita kan seperti biasanya kan sunnah asik Terus yang kedua kalau kita mau olahraga itu tepatnya di waktu pagi membuka sore atau malam hari untuk olahraga ini masih berapa? Ya jangan diledekin kayak makan ya. Jangan-jangan situ malah dua bungkus. Jadi kita harus perhatikan. Memang kalau kita lihat, ya ini yang mesti juga ingat teman-teman sekalian. Kadang-kadang betul tadi pagi udah nyala. Demi itu kita mesti lihat. Nah, masyarakat kita tidak terbiasa dengan melihat ingredient. Itu 400 kalori. Kan belum. Lagi kita suka tambahin kayak kurang kecap, tambahin kecap lagi, nambah lagi itu kalori di situ. Udah gitu tambah lagi telur betul. Nah kadang-kadang orang kita mau apa-apa pakai lauk. Betul nggak? Jadi maksudnya itu udah ada nasi udah ada ini buat lauk. Jadi sekali lagi prinsipnya boleh ada, cuma kita harus memperhitungkan cukup apa enggak. Jadi kalau tadi memang kalau yang hidup itu lemak bersama karbohidrat. Nah, yang jadi juga harus jadi perhatian buat teman-teman sekalian. Ini saya ada satu kasus yang saya duga mungkin juga seperti ini. Ya, pasiennya masih muda, 37 tahun, meninggal dunia. Meninggal karena stroke. Pasti pasiennya ini yang meninggal karena stroke. Jadi saya coba rewind apa yang terjadi pada orang ini, tanyakan ibunya itu kaget lah. Ini anak kebetulan ya belum menikah dia, tapi tapi sibuk kerja apa? Jadi memang 2 hari 2 malam ini nggak tidur, istilahnya tidur kurang karena ngejar target kamu. Itu kadar natriumnya tinggi. Kalau saya terus terang saya juga bukan dokter seseorang, cuma saya sudah bilang biasanya bumbunya itu setengah aja. Karena tadi di situ nggak enak ya. Sekarang katanya begini nggak enak atau sakit. Nah itu dia tadi. Jadi saya setengah lah. Karena di situ natriumnya ada di situ. Apalagi kita ke umur, ya kan gitu. Ya, jadi yang harus diperhatikan kadar garam itu cukup tinggi. Jadi kembali lagi pasien tadi 37 tahun, butuh 2 hari kopi, indomie, akhirnya stroke. Ya kebetulan memang dia ada hipertensi juga, memang. Jadi kita tidak tahu. Nggak bisa juga. Adalah salah satu makanan favorit orang Indonesia. Betul nggak? Saya bisa disuruhin orang, apa saya disuruhin orang. Tetap cuman kita mesti tahu dan saya kamu tahu ya, sebagai tahu saya kan habis dari Nigeria kan. Satu persen banyak banget di Nigeria. Kan di jalan-jalan tuh itu dan orang Afrika dengan Indomie juga. Nah tadi, jadi kembali lagi ini kebetulan. Jadi sekali lagi kalau saya bilang boleh, tapi artinya kita tidak boleh mengandalkan seluruh nilai gizinya itu ada di situ. Jadi mesti tambahin proteinnya. Karena saya tadi usahakan bumbunya setengah saja, itu bukan garam. Ya, kemudian hal yang lain tadi jangan itu menjadi lauk.
tadi. Jadi kalau makan dulu kopinya jangan nasi. Nah, tambah nasi kalau ini jadi berlebihan. Ini menjadi perhatian, ya. Jelas ya. Baik, Bapak Ibu sudah disebutkan ya sesi tanya jawabnya. Karena akan ada sesi selanjutnya itu kuis. Nah, kuis ini akan ada hadiah untuk 3 yang bisa jawab tercepat ya. Souvenir dari panitia. Di mana soal ini sendiri berkaitan dengan yang telah disampaikan oleh Prof. Ari dari tadi. Mungkin nanti Bapak Ibu disiap-siap dulu ya. Saya akan menyampaikan pertanyaannya. Nanti boleh langsung angkat tangan. Siapa cepat yang akan ditunjuk silakan jawab. Jika benar akan mendapatkan souvenir. Sudah siap? Jadi untuk yang pertama ada pertanyaan, apa saja pengaruh puasa yang dilakukan dengan benar terhadap metabolisme tubuh? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh? Pertanyaannya, apa saja pengaruh puasa yang dilakukan dengan benar terhadap metabolisme tubuh? Iya, jawabannya mudah-mudahan benar ya. Ada LDL turun, trigliserida turun, HDL naik. Ya, betul, 100. Mbak Rijin ya dari keuangan ya. Satu, yang kedua, sebutkan konsep sehat menurut WHO. Tadi yang terakhir. Pertanyaan, sebutkan konsep sehat menurut WHO. Ada di slide terakhir. Sehat jasmani secara fisik, sehat secara psikologis, dan sehat secara moral agama lah katakan begitu, mental. Satu sebenarnya. Oh iya. Gara-gara puasa ini boleh lah gitu. Sosial tadi, sosial. Ada satu lagi sosial ya. Jadi ada sehat secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Boleh ya Pak Firma ya. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan terkait Prof mau bertanya atau mau disampaikan? Jadi ya salah satu tips sehat berpuasa adalah makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Hal tersebut selaras dengan Quran surat apa? Ayat berapa? Ini di slide pertama. Salah satu tips sehat berpuasa adalah makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Itu ada di surat apa ayat berapa? Quran surat Al-Araf ayat 31. Benar bro? Benar betul. Oke, nanti untuk penanya yang berhasil menjawab akan boleh ke panitia ya nanti ya, akan diberikan sampelnya. Kemudian untuk acara selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian, setelah sesi foto bersama nanti jangan diharapkan yang keluar dulu ya, akan ada informasi terkait pembagian kuponnya, penukaran kupon oleh Mbak ini. Untuk selanjutnya acara kita selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Mas Hanif Mubarok, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita menundukkan hati, menengadahkan tangan, berdoa semoga kegiatan kita di hari ini dan kegiatan ibadah-ibadah Ramadan yang lain diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi yang kulli yang sholihan Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي ونعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد بما يرضيك وجل جلاله عظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها منك على الدرجات إنك على كل شيء قدير اللهم سلمني برمضان وسلم رمضان لي salimhu minni ya Allah, selamatkanlah aku dari penyakit dan uzur demi ibadah bulan Ramadan. Selamatkanlah Ramadan untukku dan selamatkanlah aku dari maksiat di bulan Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim tafsirana ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami sholat kami, puasa kami, sholat malam kami, kekhusyuan kami, kerendahan hati kami, ibadah kami, sempurnakanlah kelalaian atau kekurangan kami, wahai Allah, wahai Dan yang paling penyayang di antara penyayang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kajian tema kita hari ini. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberi support untuk pelaksanaan acara hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di kajian tematik berikutnya dan semoga kita bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Saya Fadil, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada sesi foto bersama Ibu Ibu semua. Ya dari depan. Duduk aja di bangkunya masing-masing terlebih dahulu.